Persediaan rudal pencegat sistem THAAD milik Amerika Serikat dilaporkan semakin menipis, memicu kekhawatiran atas kesiapan pertahanan sekaligus soal rentannya menghadapi serangan rudal balistik musuh. Mengutip Tribun News pada 29 Juli, hal ini diutarakan oleh dua sumber yang tidak disebutkan namanya pada Minggu 27 Juli 2025. THAAD selama ini menjadi andalan untuk melindungi pangkalan militer dan sekutu, terutama di kawasan rawan seperti Timur Tengah dan Indo-Pasifik. Pejabat pertahanan Amerika menyebut produksi rudal pengganti tidak mampu mengimbangi laju penggunaan. Mengingat tahun lalu hanya memproduksi 11 THAAD dan diperkirakan akan memproduksi 12 tahun ini. Ketergantungan negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang terhadap sistem ini pun menambah tekanan geopolitik di tengah meningkatnya ancaman dari Korea Utara dan Cina. Washington kini berpacu dengan waktu mempercepat produksi dan mencari solusi sementara. Namun, kelambanan dalam penguatan arsenal ini bisa menjadi celah strategis yang menguntungkan musuh. Sebanyak 20 palet bantuan dari Yordania dan Uni Emirat Arab dijatuhkan di Gaza. Namun, lokasi pendaratannya menuai sorotan karena berada dekat dengan pos militer Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 29 Juli, kabar ini diutarakan oleh para pembela hak asasi manusia dan pakar kemanusiaan baru-baru ini. Langkah ini memunculkan dugaan adanya koordinasi diam-diam atau bentuk kedekatan strategis yang tak diungkap ke publik. Seperti langkah yang menipu karena hanya menawarkan bantuan simbolis dan membiarkan pengepungan dan penghancuran Gaza terus berlanjut. Meski diklaim murni sebagai misi kemanusiaan, sejumlah analis menilai pemilihan lokasi tidaklah kebetulan. Mengingat bantuan yang dijatuhkan terutama di wilayah-wilayah yang tidak dapat diakses oleh warga Palestina, namun justru dekat dengan pos-pos pendudukan Israel. Zona pendaratan di lokasi yang dikuasai Israel menandakan kemungkinan adanya kesepahaman awal. Kritik pun muncul dari kelompok pro-Palestina yang menilai aksi ini sebagai bentuk kompromi politik yang mengaburkan solidaritas sejati. Sampai kini Yordania dan UAE belum memberikan penjelasan resmi soal penentuan lokasi bantuan tersebut. Sejumlah kota di Israel termasuk Beit Shemesh dilanda banjir limbah akibat kegagalan sistem pembuangan. Genangan limbah mencemari jalan dan permukiman disertai bau menyengat yang mengganggu aktivitas warga. Mengutip Tasnim pada 29 Juli, hal ini dilaporkan oleh sumber-sumber Ibrani baru-baru ini. Warga mengeluhkan lambannya respons pemerintah serta buruknya infrastruktur kota. Sebagian bahkan menyebut kondisi ini sebagai ancaman kesehatan yang memaksa mereka mengungsi sementara waktu. Hingga kini belum ada penjelasan rinci dari otoritas tempat, namun kebocoran saluran utama dan hujan deras diduga menjadi penyebab utama krisis sanitasi ini. Sebagai tambahan, dalam beberapa hari terakhir, warga dibuat marah oleh gangguan infrastruktur yang tidak biasa, seperti pemadaman listrik dan air mendadak, serta pembatalan kereta akibat masalah persinyalan. Ratusan truk bantuan kemanusiaan terlihat mengantri di zona Karim Shalom menuju Gaza, tepat menyusul diberlakukannya jeda taktis sementara oleh militer Israel. Mengutip Tribun News pada 29 Juli, langkah ini memungkinkan bantuan masuk dalam waktu terbatas, terutama ke wilayah selatan Gaza. Militer Israel menyebut jeda ini sebagai respons kemanusiaan meski tetap diawasi ketat. Banyak pihak menilai bantuan yang masuk masih jauh dari mencukupi kebutuhan warga di tengah krisis yang memburuk. Beberapa analis juga menyebut jeda ini lebih bersifat strategis untuk meredakan tekanan internasional ketimbang komitmen jangka panjang terhadap warga sipil Gaza. Sebagai tambahan informasi, sebelumnya sejumlah saksi mata menyebut konvoi bantuan awalnya berkumpul di perbatasan Rafah sisi Mesir di bawah pengawasan bulan Sabit Merah Mesir. Kini mereka telah melanjutkan ke Karim Shalom untuk pemeriksaan oleh otoritas Israel sebelum masuk ke jalur Gaza. 6 tentara Israel terluka dalam pertempuran sengit di jalur Gaza pada Senin 28 Juli 2025, satu diantaranya dalam kondisi kritis. Insiden itu terjadi di tengah meningkatnya serangan perlawanan Palestina, khususnya di wilayah Khan Yunis yang kini menjadi titik panas pertempuran. Mengutip kabar ini pada 29 Juli, otoritas penyiaran Israel menyebut sebuah upaya menerobos posisi pertahanan Brigade Fir
nyaris memicu bencana besar. Korban luka langsung dievakuasi menggunakan helikopter ke rumah sakit Shari Zedek di Yerusalem. Militer Israel menyebut insiden itu sebagai bagian dari insiden keamanan, istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan serangan yang dilakukan kelompok perlawanan Palestina terhadap pasukan pendudukan dan perlengkapannya. Hanya 2 hari sebelumnya, 3 tentara Israel dilaporkan tewas dalam penyergapan di Khan Yunis. Brigade Qassam, sayap militer Hamas, mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, menyatakan bahwa mereka menargetkan 2 pengangkut personel lapis baja dengan alat peledak dan menghantam kendaraan ketiga dengan rudal anti-tank Yashin 105.